Hai Tingers, kembali lagi di White Space. Kali ini saya Arini bersama dengan Bu Agnes. Silakan Bu Agnes perkenalan singkat. Halo, aku Agnes, aku dari Mama Bear. Salam kenal ya. Mama Bear ini teman-teman produk ASI booster salah satu pionir di Indonesia gitu ya. Dan Bu Agnes ini dari nol loh teman-teman ya. Jadi mulai dari bikin produk sampai pemasaran juga sampai ada komunitasnya ini bukan warisan gitu lah ya istilahnya bisnisnya. Jadi pasti bisa menginspirasi teman-teman yang juga ingin usaha sendiri. Nah, kali ini kita akan ngomong sama Bu Agnes tentang pengalamannya menerima magang gitu. Selama Bu Agnes pernah mencoba menerima magang, pengalamannya gimana Bu? Banyak positif atau negatif gimana? Coba cerita Bu. Oke, menarik sekali ya topik ini. Soalnya jujur pertama kali dikenalkan dengan magang itu memang dari kuliah gitu. Sering sih kayak dengar gitu ya kayak oh magang-magang gitu, tapi kan kita tuh nggak terlalu jelas gambarannya itu seperti gimana gitu. And then pada waktu itu sempat ditawari sama kuliah, terus kayak kita yaudahlah kita coba aja kan nothing tulus gitu. Nah dari situ sih menurut aku tuh bukan tentang masalah pengalaman baik atau buruknya, tapi buat kita sendiri itu adalah pengalaman yang kita tuh proses learning gitu sih. We got to know gimana sih caranya kita itu ternyata bisa membimbing anak-anak magangnya ini gitu. Terus kemudian kita ternyata perlu ya kita ada siapin satu pembimbing yang dedicated gitu untuk bantu anak-anak magangnya ini sih. Nah dari itu sebetulnya banyak positifnya ya kalau dari sekilas ceritaku itu, dan kita sudah hire beberapa orang yang memang jalurnya itu dari jalur magang gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau ada pemilik bisnis yang ragu nih ya mau nyoba magang ini mulai dari mana sih kalau mau nerima anak magang, nah itu boleh nih tanya-tanya ke White Space aja. Jadi kayak tadi Bu Lia itu juga foundernya White Space itu yang pertama ngajakin Bu Agnes dan Mama Bear untuk ikut terima anak magang gitu ya, dan ternyata jadi pengalaman belajar ya. Yang penting itu dari situ pasti bisa dapat ada positif negatifnya, tapi banyak positifnya. Nah, ini coba cerita Bu Agnes lanjut. Apa Bu manfaatnya tadi? Sampai ada yang sudah bisa direkrut nih tadi. Gimana kok bisa rekrutmen dari magang ini? Iya betul sekali. Jadi menurut aku pada waktu kita menerima magang itu ternyata kita tuh punya kesempatan untuk mengenal anak itu lebih banyak gitu, yang dimana mungkin itu tidak terjadi ketika kita langsung hire orang. Jadi kita bisa melihat bagaimana culture dia kerjanya, value apa yang dia bawa, terus kemudian juga potensi-potensi apa yang bisa kita kembangkan bersama-sama ketika anaknya itu magang di kita gitu. Dan sampai saat ini kita itu ada hire yang mungkin nggak banyak ya, tapi sebetulnya anak-anak magang itu juga luar biasa sih kalau menurut aku gitu. Dan biasanya memang kita tidak bisa rekrut karena pertama mereka tuh harus melanjutkan sekolah gitu. Ya, itu juga termasuk menantang ya Bu. Mereka harus menyelesaikan semester akhir dulu, jadi nggak bisa langsung kerja. Betul. Itu yang ayo sekolah dan kampus, magang itu semester terakhir aja. Jadi begitu lulus selesai magang tuh langsung kerja di tempat kami. Itu sebenarnya perusahaan pengennya gitu ya Bu. Betul, iya. Jadi ini juga masukan ya. Jadi nggak ada gap untuk harus sekolah dulu lagi. Betul, gitu. betul. Soalnya ini juga menjadi apa ya, obstacles kita juga di operasional gitu. Karena kan biasanya magang itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan max gitu. Betul. Terus kemudian kita harus ganti lagi proses flow operasional kita, itu yang membuat akhirnya kita itu sedikit reluctant ketika kita harus menerima anak-anak yang perlu melanjutkan sekolahnya lagi gitu. Karena sebenarnya sudah cocok, tapi selama 6 bulan dia pergi nih ya akhirnya hire orang lain kan. Pada waktu dia udah lulus ya posisi itu mungkin udah gak tersedia lagi. Nah itu obstacle-nya itu ya. Iya, dan juga untuk anak magangnya sendiri kan kehilangan chances atau opportunity untuk mereka explore lebih dalam lagi, atau mereka harus mulai proses rekrutmennya itu dari awal gitu. Dengan perusahaan-perusahaan lain yang belum kenal sama sekali. Ya. That's exactly saran kita untuk dunia pendidikan. Iya. Nah, kalau
dari Bu Agnes tadi ada beberapa yang dari anak magang berhasil direkrut. Nah, ini mungkin bisa share nih tips ke teman-teman bisnis lainnya yang sesama UMKM juga. Itu kayak bagaimana sih supaya magang ini bisa sukses sampai beneran bisa direkrut itu apa yang dilakukan oleh di Mama Bear? Kalau dari kita sebenarnya mulai dari proses penyaringannya ya. Jadi trik kita di proses awal itu kita ngelihat potensi-potensi mereka dari tools-tools yang memang kita sudah ada sistemnya di sini gitu. Terus kemudian kita juga ada yang namanya interview. Nah, interview itu langsung sama usernya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah usernya itu melihat langsung kecocokan di anak-anaknya ini tadi gitu. Jangan sampai ketika kita memang menerima magang terus kemudian tuh kesannya seperti kayak nitipin anak tapi harus ngasih sangu setiap hari ngajari terus masih ngecek kerjaannya lagi. Itu sih aku I totally understand kenapa kok beberapa perusahaan itu mungkin reluctant gitu. Iya, kayak mereka tadi tambah ngerepoti gitu kan. Right. Ya, jadi memang perlu melibatkan divisi yang memang nanti akan menjadi tempat bekerja anak magang tersebut. Nah, ini juga berarti istilahnya sebagai pemilik bisnis itu juga kita nggak bisa pokoknya kamu harus terima anak magang. Nah, itu kayak memang anak divisinya harus merasa butuh juga ya Bu ya. Dan mereka juga mau terlibat di tahap seleksinya tadi, kayak tadi ikut menginterview, mungkin ikut tes untuk skill-skill yang spesifik ke divisi tersebut juga gitu. Nah, jadi di sini itu Whitebase juga bisa bantu teman-teman pemilik bisnis kayak, emangnya kalau cara seleksinya anak magang ini kita harus sampai gimana sih? Nah, itu kita over the years sejak pertama explore magang dengan aneka bisnis termasuk Mama Bear itu kita udah ngembangin satu tool seleksi yang kita juga bisa customize lah ya, karena tentunya sebenarnya setiap bisnis itu kan butuh ada aspek customize-nya sesuai kebutuhan industrinya gitu. Betul, menarik sih. Nah, terus selain seleksi ada tips apa lagi nih Bu Agnes yang penting supaya magangnya sukses ini? Jadi kalau menurut aku kan ketika anak itu magang dia kan memberikan sesuatu ya kepada perusahaan gitu. Dan kalau di Mama Bear itu kita memang ada yang namanya appreciation fee lah kayak gitulah ya. Yang mungkin tidak banyak kayak biaya kalau kita uang transport atau uang makan kayak gitu. Tapi itu juga membuat anaknya itu lebih semangat dan lebih serius gitu ketika dia magang, karena kan dia merasa dia dapat apresiasi dan mereka merasa bertanggung jawab gitu sama kita. Jadi apa yang mereka lakukan pun juga lebih niat gitu anggapannya. Gitu sih kalau dari aku. Iya, jadi memang perusahaan ini katakanlah kalau ada yang apply ya di tempat Anda itu gak berkewajiban ya udahlah kayak langsung terima gitu, tapi bisa nyeleksi, tapi ya setelah seleksi juga harus komit untuk pasti ada supervisor yang harus dialokasikan waktunya untuk mengajari di awal onboarding. Kemudian tadi memang sudah siap untuk anaknya disediakan appreciation jika memang hasil kerjanya dia itu beneran membantu perusahaan gitu. Kayak gitu sih. Ya, jadi kayak hubungan kerjanya itu sudah nyicil dibangun sebetulnya. Iya. Kalau dibanding langsung hire gimana Bu Agnes? Sebetulnya hampir sama ya. Cuma kalau misalnya di di anak magang itu kita punya kesempatan untuk melihat lebih mendevelop mereka ini kan mereka kayak belum tersentuh sama dunia kerja yang lainnya. Jadi mereka ini lebih mudah untuk dibentuk gitu, lebih pliable gitu ya. Jadi aku ada kasus 2 orang, yang satunya anak magang, yang satunya itu barusan kita hire dengan experience sebetulnya. Nah, tapi ternyata ketika along the way, ternyata malah si anak magang ini yang lebih perform gitu daripada yang kita hire dengan experience. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah pernah kerja kadang-kadang mereka tuh punya some certain standar kerja itu pokoknya harus seperti ini gitu. Jadi mereka tuh kayak fixed mindset, ya pokoknya fixed sistem itu kayak gini. Udah terbiasa dengan dari pekerjaan sebelumnya. Dan kadang nggak semua bisa diubah sesuai perusahaan kita gitu. Betul. Nah, itu. Jadi kalau anak magang itu kebanyakan belum bekerja gitu ya. Jadi kita lebih bisa
menyesuaikan dia dengan kita butuh value-value apa, kebiasaan corporate culture apa yang kita mau ada di dia dan kayak cocok nggak sama kita juga gitu. Nah seringkali kan kita kalau hire itu memang ya bisa seleksi juga, tapi kan dengan interview dan seleksi yang beberapa jam itu kan tetap beda sama kalau garansi. bukan garansi ya, lebih kalau melihat anak magang yang 3 bulan sampai 6 bulan itu lebih kelihatan dibandingkan hanya tahap seleksi dan kayak baca CV-nya dia gitu ya. Iya, dan anak magang itu mereka tuh lebih humble gitu ya. Ketika memang kadang-kadang itu kan kita kita coba di job desk yang A gitu. Terus kemudian kita minta tolong nih, coba di si yang di B. Ternyata dia tuh lebih perform gitu. Nah, ternyata karena dia memang punya particular interest gitu di area yang B ini, which is itu akhirnya ada discovery lagi gitu, point to explore lagi gitu. Nah, itu juga menarik ya. Jadi kayak kita bisa mencoba juga magang itu bukan saklek dia pasti di satu job desk saja ya Bu ya. Tapi kita bisa mengeksplor, mencoba dia di beberapa job desk, terus lebih tahu kayak ternyata dia paling cocok dan passionnya di mana. Betul. Berarti Bu Agnes juga pernah menemukan kayak anaknya pindah divisi gitu ya, dari magangnya ternyata potensinya di lainnya gitu. Iya. Nah pada waktu ini juga sebetulnya pada waktu interview awal itu sih mereka tuh suka cerita gitu. Ya mungkin kita tuh kan kayak ada yang ngomong misalnya kayak aku tuh bisa ngedit video gitu. Ya kita kan nggak ada posisi itu pada waktu itu gitu ya toh. Nah tapi waktu jalan itu ternyata kita perlu nih. Ternyata perlu. Iya. Nah pada waktu dia dikasih kesempatan itu dia juga seneng gitu dan kita kan bisa mengalokasikan itu. Coba si anak ini karena pada waktu interview dia bilang ada skill ini gitu. Terus mungkin dia dikasih kesempatan itu ya itu dia aku dipercaya itu sih karena aku rasa kita maksudnya kalau magang itu kan berarti kita tuh semi mentor ya. Betul. And I think it's very important for us to find the right mentor supaya potensi dari diri kita itu bisa kita kembangkan gitu sih. Itu penting sih. Jadi memang biasanya kalau untuk perusahaan yang mau terima anak magang itu kita memetakan kayak karyawan mana yang punya jiwa mentor gitu ya, karena nggak semuanya ya. Jadi kadang ada karyawan yang performanya sangat baik, tapi kalau dia sebagai mentor, apakah itu mentor karyawan baru yang di-hire ataupun mentor anak magang, itu kayak ternyata kurang bagus ya, kayak gergetan terus gitu ya dia malah. Jadi itu juga bisa dibantu di Whitespace. Jadi Whitespace bisa kayak ngecek kalau ada di perusahaan ada beberapa karyawan yang mau dititipin anak magang atau karyawan baru ini yang mana sih sebetulnya yang cocok dan punya jiwa mentorship yang baik. Ya, aku ada satu tips lagi sih mungkin ya Bu Arini. Kalau dari perusahaan sendiri kan biasanya kita tuh kayak kita yang interview anak-anak magangnya gitu. Nah mungkin akan lebih baik kalau kita juga bisa nginterview perusahaannya, terus kemudian ngelihat value-nya dia itu apa, terus kemudian culture-nya dia itu apa, supaya pada waktu kita nge-match-kan antara si usernya itu sama perusahaan itu bisa match. Nah itu juga termasuk memang yang kita lakukan di Whitespace. Oh gitu. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman sekolah, kampus gitu ya, yang bingung anak-anaknya sedang magang mau ditempatkan di mana, atau teman-teman siswa mahasiswa yang lagi nyari tempat magang, nah itu kita di Whitespace ini itu juga perusahaannya itu kita tanyai dulu memang. Mereka itu butuhnya ke posisi apa, terus mau berkomitmen apa, kayak tadi menyediakan mentornya, terus kayak bakal siap nggak memberi apresiasi yang layak gitu. Nah itu termasuk yang nanti kita petakan, yang siap ya kayak kita prioritaskan lah gitu sih. Jadi itu setuju banget sih itu sama Bu Agnes itu. Jadi kayak kedua belah pihak ya, kayak dari sisi yang kepengen magang dan kepengen cari kerja ini juga diseleksi, dari perusahaan ya sama gitu kayak juga diseleksi. Sehingga nanti pada waktu nge-match itu ya semoga kemungkinan cocoknya lebih tinggi juga gitu. Betul, jadi bukan kayak cuma karena kamu magang di sini, tapi we treat them as a partner gitu. Because I believe when people are entrusted with responsibility, mereka akan perform sih sebetulnya. Jadi teman-teman tahu ya, ini berarti kalau Mama Bir ini termasuk yang
untuk tempat magang. Saya udah seleksi. Jadi udah berhasil rekrut juga, ada yang nyantol sudah 2 tahun ya Bu. Iya, sudah hampir 2 tahun sih. Iya, setelah direkrut. Iya. Mantap ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya untuk pemilik bisnis, kalau ada yang kepengen tahu mau di mana magang, mulai dari mana, harus ngapain aja, bisa kontak Whitespace. Dan untuk para pencari magang juga supaya bisa menemukan perusahaan yang cocok, bisa kontak kita. Thank you. Thank you.